simpanan di masa pensiun. Apa tujuannya? Supaya kita tidak bergantung dengan keluarga, supaya tak bikin susah kepada keluarga, supaya tak bikin beban dengan keluarga. Jadi kita ada income sendiri dalam bisnis yang keuntungannya 100% dengan keuntungan 1000%. Sama-sama tak ada resiko. Yang mana kita pilih? Yang 1000% punya keuntungan. Karena lebih banyak itu otak dalam kita berniaga. Kalau ada orang berniaga, keuntungannya 1000%, dengan ada keuntungan 10.000%, tanpa ada resiko pada kedua-duanya, maka kita akan pilih yang 10.000% karena lebih banyak daripada yang 1000%. Kiaskan sampai beberapa. Tayyib, ini ada offer, ada tawaran untuk keuntungan itu unlimited. Bukan hanya wifi unlimited, bukan internet ada unlimited. Kita ada perniagaan bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala unlimited, tanpa ada batasan profit yang akan kita boleh tentukan. Tapi ini tanpa batas. Apa itu? Amal jariah. 5-6 masjid yang disebutkan tadi dibangun oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Untuk apa? Tak cukup satu masjid untuk beliau sendiri beribadah. Beliau bangun masjid di beberapa tempat agar supaya manfaatnya kembali kepada beliau, dan salah satu masjid yang dibangun oleh beliau adalah untuk menjaga beliau dan keturunannya supaya dekat dengan masjid. Poin yang berikutnya akan saya sebutkan bagaimana perhatian beliau kepada ahli keluarganya. Tapi untuk beliau sendiri, ketika menyadari idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3. Ilmu bermanfaat, beliau ada sampai sekarang itu buku karangan-karangannya dibaca di mana-mana, diterjemahkan kepada berbagai macam bahasa, masih dibaca sampai hari ini. Ratib yang kita baca tadi pun juga bahagian daripada karangan dan susunan beliau yang diambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu bahagian daripada ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan oleh beliau? Ya, satu dia dapat. Yang kedua, shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Daripada sedekah jariah ini masjidnya hingga hari ini, tempatnya yang menjadi tempat ramainya tetamu datang untuk membuat majelis hadrah dan berbagai macam aktiviti keagamaan. Di rumahnya hingga hari ini rumahnya makmur juga, masjidnya makmur juga. Bukankah setiap kali sembahyang orang di masjid-masjid yang disebutkan tadi, pahalanya juga sampai kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad di alam barzakhnya? Bukankah seakan-akan beliau mendapatkan pahala, seakan-akan beliau masih hidup di atas muka bumi ini karena pahala masih dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau? Jasadnya tidak ada, umurnya dalam catatan Lauhul Mahfuz berakhir dengan wafatnya beliau, tapi amal jariahnya sampai ke barzahnya sampai sekarang. Mulai daripada beliau meninggal dunia 300 tahun yang lalu sampai sekarang 300 tahun tak pernah sunyi. Setiap hari selagi ilmunya dikaji, dimanfaatkan, selagi tempat masjidnya dibangun, diimarahkan, selagi itu dia mendapatkan pahala walaupun tidak beramal di atas muka bumi ini. Ini kecerdikan seseorang yang kita berpikir tentang selepas kematian, bukan berpikir saat hidup. Kita berpikir tentang masa depan. Kapan masa depan kita? Kalau tua. Maka kita sebagian daripada orang ada simpan namanya KWSP. Kalau di Malaysia itu namanya KWSP. Simpanan di masa pensiun. Apa tujuannya? Supaya kita tidak bergantung dengan keluarga, supaya tak bikin susah kepada keluarga, supaya tak bikin beban dengan keluarga. Jadi kita ada income sendiri. Dari mana ada pensiun? Oke, kalau sudah pensiun, kita keluarkan duit. Kita pergi Mekah, pergi Madinah, pergi jalan, pergi mana tempat, pergi Turki, walau khalas kita enjoy. Dengan apa? Hasil pensiun. Coba kita pikir pensiun kalau di alam barzakh. Bukankah itu tempat untuk kita kembali juga kan? Lah kalau kita mau nikmat di masa tua, kenapa kita tidak berpikir mau nikmat di alam barzakh? Apa kita nggak pergi ke situ? Apa kita nggak akan transit di situ? Ya mesti kita akan pergi situ juga. Masa depan yang sebenar yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah dan berfikirlah kamu akan apa yang kamu dapat nanti di masa depan pada hari esok. Esok itu bukan esok ikut hari, esok selepas mati. Itu masa depan. Itu yang menjadi keutamaan untuk kita pikirkan. Itu yang menjadi kerisauan. Pensiun risau, barzakh lebih risau. Pensiun kita perlu ada sumber sendiri. Di barzakh kita perlu ada sumber sendiri. Orang yang ditinggal oleh orang ahli kerabat ketika berada di alam barzakh mungkin pergi 1 hari, 2 hari, tahlil 3 hari, kemudian buat ya Allah sampai 40 hari, mungkin ada juga sampai 100 hari, mungkin setahun sekali kalaulah anak itu anak yang berbakti kepada orang tuanya. Selama 360 hari kemana? Berapa sering orang akan sedih kalau ditinggal oleh orang yang disayang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah khalas. Sudah mulai lupa. Manusia dan sifat manusiawi seperti itu. Tapi orang yang cerdik dan pandai, dia akan berpikir, saya kalau di barzakh tidak akan bergantung dengan orang. Tapi saya akan bergantung dengan saya punya amal sendiri. Selagi hidup dia boleh beramal. Selagi masih ada diberi keupayaan, selagi diberi sehat, selagi diberi harta, gunakan untuk manfaat masa depan. Bukan ketika pensiun, ketika berada di alam barzakh. Yang ketiga, kalau setelah amal jariah, setelah ilmu bermanfaat, waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Anak di sini boleh merujuk kepada anak bin nasab. Anak di sini juga boleh jadi anak murid yang mendoakan. Mulai daripada Imam Abdullah bin Al-Haddad, Masya Allah, daripada zuriyahnya di mana-mana yang bertebaran, yang mendoakan selalu. Dalam ratibnya akan disebut nama beliau. Dalam membaca kitab Qala Imam Abdullah bin Al-Haddad, nafa'anallahu bihi wa bihi fid darin amin. Didoakan juga kepada beliau. Setiap kitabnya dibaca didoakan, setiap ratibnya dibaca didoakan, setiap lalu di kuburnya didoakan. Semuanya dapat. Ilmu dapat, sedekah jariah dapat, anak dan keturunan dan juga murid yang banyak yang... Bukankah ini satu umur yang paling bertuah dan paling beruntung kepada seseorang? Ibrah yang perlu kita ambil di sini, bagaimana kita menyikapi kita punya umur. Yang kita akan pergi juga ke tempat yang sama. Tak seorang pun daripada kita, walaupun kita hidup di istana sekarang, kita ada lift untuk naik pergi tingkat 3, tingkat 4 ke, walaupun kita punya kamar ini ada aircon, AC, Masya Allah, kita punya spray itu, kita punya kasur sampai 1 meter tebalnya mungkin, ya kan, mungkin luasnya seperti lapangan lapangan sepak bola mungkin. Kemana kita akan pergi setelah itu? Maafi, ya pergi 3 kali 6 kaki itu, ya kubur yang gelap itu, tapi ia akan terang dengan kita punya zikir, dengan kita punya amal, dengan kita punya majelis ta'lim, dengan kita amal ibadah wakaf, dengan segala kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Kubur yang kita nampak itu gelap akan terang, lebih terang daripada matahari dan lebih nyaman daripada kehidupan sesiapapun di atas muka bumi ini kalau kita di masa hidup ini mengimarahkannya dengan amal-amal yang saleh. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, ibrah yang perlu kita ambil daripada haul Imam Abdullah bin Al-Haddad, bagaimana kita berpikir tentang masa depan, yaitu di alam barzakh.